Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sampai hari ini saya akan memanfaatkan pemahaman saya terhadap pelatihan mandiri yang saya ikuti di kelompok Merdeka Belajar mengenai materi Merdeka Belajar. Baik, selanjutnya adapun tujuan pada topik Merdeka Belajar, yang pertama itu adalah memahami pembelajaran yang memerdekakan siswa dan memfasilitasi siswa agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, memahami setiap gagasan dan prinsip sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam pelatihan mandiri, dalam topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sebelum kita mengenal karakteristik siswa, kita harus mengenal diri kita sebagai seorang pendidik. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Di era teknologi yang terus berkembang, siswa dengan mudah bisa mengakses internet sebagai salah satu sumber belajar mereka. Nah, biarpun demikian, siswa juga membutuhkan kehadiran seorang pendidik untuk mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus terus menambah kapasitas diri untuk bisa mengangkat siswa menjadi berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Terus di modul kedua yaitu adalah mendidik dan mengajar. Mendidik bisa menuntun segala kelebihan yang dimiliki oleh siswa agar adab dan kecerdasannya semakin baik, sehingga siswa bisa terlindungi dari hal-hal yang bisa menghambat potensi mereka. Nah, sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya mengandalkan naluri, tetapi juga diperlukan ilmu pendidikan yang selaras dengan zamannya, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk bisa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa memberikan didikan lahir dan batin kepada siswa, sehingga mampu terpenuhi kebutuhan kehidupan. Guru tidak hanya memberikan pendidikan yang berorientasi pada kognitif dan psikomotorik saja, tetapi juga mendampingi siswa untuk mengembangkan kekuatan batin, yaitu empati, emosi, menghargai sesama, sosial, sehingga siswa mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Terus di modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid itu ada 3, ada kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Nah, kodrat keadaan itu penanaman budaya kearifan lokal yang logis yang dapat membantu menjadi pribadi yang bijak dalam berkehidupan. Kodrat alam merupakan dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Terus kodrat zaman. Nah, kodrat zaman yaitu kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan interaksi murid juga berubah. Nah, seperti abad 21 sekarang ini, pendidik harus mampu mempersiapkan murid untuk bisa menghadapi abad 21 sehingga murid mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Terus, prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan azas trikot, yaitu kontinus, konvergen, dan konsentris. Terus modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Seorang pendidik ketika mendampingi siswa untuk proses belajarnya senantiasa pasti menemukan berbagai macam watak siswa. Seorang pendidik membantu siswa
untuk menemukan budi pekerti dan watak yang baik, serta mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Terus di modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan diri sangat penting untuk bisa mencapai selamat dan bahagia. Dengan demikian, akan mampu untuk bisa memelihara dirinya, keluarga, bangsa, dan alamnya. Sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ingat sosum tulada. Di depan menjadi teladan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun kehendak. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang menjadi dorongan. Seorang pendidik harus mampu memahami sistem Among ini dengan baik supaya bisa meneruskan dan menuntun siswa dan memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensinya. Kompetensi abad 21 merupakan kompetensi yang harus dimiliki murid untuk mampu menghadapi tantangan masa depan. Adapun kompetensi tersebut meliputi kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Baik, dari hasil pemaparan saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya berpikir dan ternyata, Sebelumnya saya berpikir bahwa kurikulum Merdeka itu adalah hanya berfokus kepada pergantian kurikulum saja. Ternyata di sini kita melihat bahwa pendidik itu lebih berfokus kepada pendampingan murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan di sini nanti saya akan melakukan langkah kecil yang bisa saya berikan kepada peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berfokus kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.